Bapak Ibu, lanjut saja. Kita langsung lanjut ke sesi yang kedua. Ini alhamdulillah Pak Cucu sudah gabung. Jadi kita lanjut ke sesi yang kedua. Untuk yang sesi kedua ini pembahasan akan dilaksanakan mengenai kompetensi teknis dan juga kompetensi sosial budaya yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Cucu Sutrisno, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan. Pak Cucu Sutrisno ini merupakan alumni Strata 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPS UNY dan sekarang beliau menjadi dosen pengajar di UNY. Jadi Bapak Ibu, langsung saja kita mulai sesi keduanya kepada Pak Cucu. Pak Cucu sudah masuk ya Pak? Pak Cucu? Pak Cucu sudah bisa masuk, Pak? Assalamualaikum, Mbak. Suara saya sudah masuk belum, Mbak? Oke, waalaikumsalam, Pak. Sudah masuk. Pak Cucu, monggo langsung saja untuk sesi kedua pembahasan tryout akbarnya bisa segera dimulai. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Pak. Semoga sehat selalu dan terhindar dari Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Dari kementerian sudah akan mengumumkan katanya di bulan ini, dan mudah-mudahan persiapan yang Bapak Ibu lakukan P3K segera bisa dilakukan dan Bapak Ibu nanti pada saat tes bisa maksimal ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin ya. Saya kebagian bahas kemampuan teknis lalu sosial kultural dari tryout yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Mudah-mudahan saya tidak tahu hasilnya seperti apa Bapak Ibu sekalian, tapi untuk tryout itu saya kira menjadi alat mengetahui kemampuan Bapak Ibu ya, salah satunya supaya nanti bisa meningkatkan kemampuan yang sekiranya masih kurang. Tapi saya yakin Bapak Ibu ini kan praktisi di dalam dunia pendidikan, jadi harusnya berkaitan dengan kemampuan teknis itu sudah di luar kepala sebetulnya ya Bapak Ibu. Dan karena sehari-hari kan memang bergelut di sana nggih. Saya akan share screen dulu materinya. Jadi nanti barangkali mirip ya dengan Pak Hastangka tadi yang sudah menjelaskan sebelumnya. Model pembahasan kita ya nanti akan soal, kemudian jawabannya seperti apa, lalu mengapa jawabannya jawaban tersebut, kira-kira begitu. Nah memang Bapak Ibu memang perlu dipahami juga. Yang pertama adalah saya kira kita memahami bahwa satu materi atau teori ketika dibuatkan menjadi soal itu punya karakteristik tersendiri ya ketika sudah jadi soal. Karena kalau sudah menjadi soal itu materinya atau teori itu dibungkus sedemikian rupa sehingga nanti mewujud menjadi soal, dan kemudian ada opsi-opsi atau pilihan jawaban yang disediakan. Dan sebagaimana yang sering kita kerjakan juga, pilihan jawaban itu ada 5 dan jawaban yang benar kan hanya ada 1, dan sisanya itu sengaja dibuat untuk mengecoh. Sehingga betul-betul perlu pengetahuan dan pemahaman yang kuat supaya tidak memilih pilihan jawaban yang mengecoh itu. Saya kira sangat penting sangat penting mempelajari lagi
materi-materi mengenai kemampuan teknis dan bagaimana kalau dibuatkan atau mewujud menjadi soal, karena itu untuk menyelamatkan kita sebagai pengerja soal dari soal-soal yang disediakan yang memiliki karakteristik yang tersendiri itu, sehingga bekal Bapak Ibu, bekal kita yang sudah sehari-hari di dunia pendidikan itu bisa lengkap dengan mempelajari soal-soal dan mengerjakan soal-soal atau mempelajari materi yang kemungkinan menjadi soal. Jadi tidak hanya semata-mata menyandarkan diri kepada pengalaman yang sudah Bapak Ibu miliki ya. Barangkali untuk Bapak Ibu yang sudah PPG, kalau ada ya, saya kira banyak lah. Nah, kemampuan teknis itu kalau kita lihat kan memang salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN. P3 kan nanti ASN, jadi harus punya kemampuan teknis secara umum. Lalu apa yang dimaksud kemampuan teknis atau kompetensi teknis? Kita bisa lihat sebagai seorang guru kan harus selain punya kualifikasi akademik, punya kompetensi, kemudian sehat, dan memang punya kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, kompetensi teknis itu kalau kita lihat di Undang-Undang Guru dan Dosen kan tentu mengarah kepada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai tenaga profesional ya, Bapak Ibu. Ada pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, saya kira untuk materi-materi soal yang diujikan itu berkaitan dengan 4 kompetensi ini, Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan 4 kompetensi guru yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, yang di situ nanti diuraikan lagi menjadi 8 kompetensi. Yang pertama, wawasan dan landasan pendidikan, lalu pemahaman terhadap peserta didik, lalu pengembangan kurikulum dan silabus, lalu perancangan pembelajaran, lalu pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, kemudian pemanfaatan teknologi pembelajaran, lalu evaluasi hasil belajar, lalu pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, kemudian itu sebetulnya kalau kita lihat di dalam Peraturan Menteri ya nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Di situ lebih lengkap sebetulnya, ada 10 hal atau 10 kemampuan pedagogik nanti yang harus dikuasai oleh guru, dan ada kemudian penjabaran lagi kemampuan sosial, kemudian profesional. Nah, oleh teknis, memang kompetensi teknis atau untuk guru ya, memang itu sangat luas, karena saya kira merangkum, kalau Bapak Ibu ya yang S1 4 tahun, saya kira merangkum materi perkuliahan selama 4 tahun ya di dalam perkuliahan mengenai atau mata kuliah yang berkaitan dengan keguruan, saya kira. Tapi tentu itu bisa dipelajari sedikit demi sedikit. Suara saya masih oke ya Bapak Ibu ya, karena seringkali mic-nya juga ini. Masih Pak. Oke, nah nanti kita bahas soal per soal, kemudian kalau ada yang ingin disampaikan, ingin
kritik atau saran-saran langsung saja, jadi tidak perlu memotong pembicaraan saya. Langsung saja boleh memotong pembicaraan saya supaya nanti bisa langsung disampaikan. Nah, di soal yang nomor pertama di sini ada soal tentang pedagogik ya. Nah, ini soalnya salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap tahun, pada setiap satuan pendidikan. E. Jam pembelajaran sesuai dengan program semester. Nah, ini saya kira opsi-opsi ini berkaitan ya dengan RPP, tapi yang ditanyakan adalah prinsip dalam penyusunan RPP. Jadi soal itu ya, kita kan biasanya ada STEM ya, ada memang materi pokok atau materi soal dan ada pokok pertanyaan di soal itu, dan itu yang harus ditemukan atau dipahami untuk menemukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar kan pada prinsipnya Bapak Ibu ya, sebagaimana yang sering kita buat, itu adalah yang paling sesuai dengan keinginan atau kehendak atau pertanyaan soal. Nah, kalau kita bicara prinsip penyusunan RPP kan, saya kira ada berapa nih? Ada 8 ya. Pertama misalkan memperhatikan prinsip perbedaan individu peserta didik, lalu partisipasi aktif peserta didik, lalu berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Kemudian pengembangan budaya membaca menulis, pemberian umpan balik, kemudian penekanan pada keterkaitan dan keterbantuan antar SKD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar, kemudian mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, kemudian penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu ketentuan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya Bapak Ibu. Nah, tentu jawabannya adalah yang B ya, pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik, karena sesuai dengan prinsip yang ada dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2016. Nah, memang untuk menjawab soal ya, seperti yang tadi saya bilang di awal, memang tidak cukup kalau hanya menyandarkan kepada pengalaman kita di dalam praktik pembelajaran, karena tentu nanti ada teori yang harus kita pegang di dalam menjawab soal. Sebab sebagaimana kita ketahui, setiap soal kan dibangun atau disusun berdasarkan kisi-kisi soal ya. Nah, dari kisi-kisi itu kan berisi ya, mulai dari kisi-kisi utama, nanti kompetensinya apa, kemudian materi yang akan dibuatkan menjadi soal itu apa. Jadi kalau kita memang tidak berpegang pada materi atau teori, itu bagi saya sih akan menurunkan tingkat Bapak Ibu untuk menjawab soal dengan benar. Tapi kalau kita secara objektif mengerjakan soal, saya kira probabilitasnya akan semakin besar untuk menjawab soal dengan benar. Kemudian apalagi ini nomor 2 juga masih berkaitan dengan RPP. Ini saya kira Bapak Ibu juga sudah menguasai ya. Pertanyaannya adalah perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Ada kompetensi dasar, mengenal kegiatan musyawarah. 2. Indikator, menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah. 3. Tujuan pembelajaran, setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen RPP tersebut, prinsip prinsip yang digunakan adalah titik. A. Memberikan umpan balik dan
tindak lanjut, B. mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. memperhatikan perbedaan individu peserta didik, D. keterkaitan dan keterpaduan, E. kompetensi minimum. Nah, tadi kita bahas di awal prinsip pengembangan RPP itu ada 8 ya. Nah, kalau kita lihat RPP yang di atas tadi yang saya sebutkan, itu kira-kira berkaitan dengan apa? Kalau mendorong partisipasi peserta didik, saya kira bisa juga sih di tujuan ya. Tapi yang paling pas sebetulnya keterkaitan dan keterpaduan, karena salah satu prinsip harus ada itu ya, dan isi dari KD, indikator dan tujuan kan harus selaras ya. Harus selaras, artinya harus saling terkait dan terpadu satu sama lain, tidak boleh parsial atau sendiri-sendiri. Baik, ini soalnya cukup sulit arahnya, dan opsi-opsinya juga di sini berkaitan dengan prinsip semua ya. Memang perlu kejelian, ketajaman berpikir untuk mengerjakan soal seperti ini. Dan saya kira nanti di tes P3K ini soalnya akan tingkat kesulitannya akan lumayan ya seperti ini. Karena yang saya dengar penyusunan soal P3K itu kan disusun oleh para ahli di bidangnya ya, termasuk ya ada UND ada ya, dan proses seleksi soalnya itu berlapis-lapis. Jadi setelah soal itu dibuat, nanti diuji tingkat keberfungsian pengecohnya, kemudian dari sisi pertanyaan soalnya, materinya, tata bahasanya. Nah, kalau kurang bagus akan dikembalikan dan direvisi. Jadi menurut saya bukan main-main ya seleksi P3K ini. Kalau dilihat dari penyusunan soalnya saja, itu betul-betul diperhatikan ini ya tingkat kebenaran soalnya ya, dan tingkat tingkat soalnya ini valid atau tidak lah, kira-kira begitu. Itu betul-betul diperhatikan. Nah, ini tantangan untuk Bapak Ibu ya, harus dipersiapkan dari sekarang, tidak bisa tidak. Kemudian di nomor 3, ini tentang apa ini? Ya, berkaitan dengan evaluasi saya kira. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut, yaitu A. Ingatan, B. Pemahaman, analisis, A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Kemudian B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. E. Ingatan, pemahaman, analisis, sintesis, aplikasi, dan evaluasi. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa menebak nih jawabannya ya. Yang B, ini kan berkaitan dengan teori kognitif dari Benjamin atau dari Bloom, atau sering kita kenal teorinya Bloom, yang kita pakai biasanya untuk membuat alat evaluasi, yang membuat alat uji atau menyusun tes. Itu kan ada C1-nya ada ingatan, kemudian C2 pemahaman, C3 aplikasi atau penerapan, C3 analisis, kemudian C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi. Ya, ini teori Bloom ya, teori kognitif dari Bloom. Nah, tapi sekarang sudah direvisi. Nanti ada di soal berikutnya ini dari Cradwell. Kemudian, di soal nomor 4, ini menanyakan taksonomi Anderson dan Cradwell menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Memang ada perevisian ya dari Cradwell dan Anderson, itu
teori kognitifnya menjadi C1-nya mengingat, C2-nya memahami atau mengerti, C3-nya menerapkan, C4-nya menganalisis, C5-nya mengevaluasi, C6-nya mencipta ya Bapak Ibu. Saya kira ini sudah di luar kepala ini. Setiap pembuat soal pasti mengacunya ke sini ya, soal-soal untuk tes kognitif. Dan ini yang menjadi dasar nanti ada higher order thinking dan lower order thinking. Yang HOTS itu C4, C5 dan C6 ya. Jadi menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan. Kalau yang kemampuan berpikir tingkat rendah, mengingat, memahami dan menerapkan. Nah, untuk soal-soal P3K juga kabar yang saya dapatkan juga HOTS ya soalnya itu. Jadi menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi, bukan hanya menguji kemampuan berpikir tingkat rendah. Jadi ini tantangan lagi ya untuk Bapak Ibu. Memang tes P3K bukan tes yang formalitas. Jadi kalau ada, mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang menganggap paling formalitas nanti ya lulus semua ya. Belum tentu ya. Bahkan Menteri Pendidikan atau siapa yang bilang kalau tidak lulus ya tidak akan jadi P3K. Jadi memang serius ya tesnya. Semoga lulus Pak. Amin, pasti. Saya yakin Bapak Ibu dengan segenap pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki, saya yakin lulus lah, mudah ini. Karena tesnya kan berkaitan dengan apa yang kita kerjakan ya Bapak Ibu ya. Cuma tentu kita tidak boleh menyepelekan sekali lagi. Tapi saya yakin Bapak Ibu lulus semua. Ya, kadang Amin. yang Amin. Amin. Amin ya Bu Dewi, Pak Aris. Ya memang kadang kita itu akan berhasil ya. Pasti berhasil. Nah kadang yang bikin tidak berhasil itu kejumawaan ya. Bukan kemampuan. Kita tuh mampu tapi karena jumawa akhirnya bisa tersandung. Saya kira itu harus jadi perhatian kita semua Bu. Oh berhenti ya. Apakah sinyalnya terputus? Bu Ima masih lancar ya? Suara jenengan masih lancar, suara Pak Cucu yang hilang. Mas Aris mendengar saya? Sangat jelas Pak Anis Fuad. Iya Bapak Ibu, sepertinya ini sinyalnya Pak Cucu menghilang. Pak Cucu masih akan mencoba untuk masuk ke Zoom ini lagi. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Siap, Mbak.
Oke, oke. Ya. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya tiba-tiba on. Saya akan coba share screen lagi. Mohon untuk saya dijadikan co-host. Oke, mana tadi sampai ke nomor 5 ya Bapak Ibu. Baik, ya nomor 5 ini kita lanjutkan. Ini berkaitan dengan model pembelajaran. Model pembelajaran yang paling merangsang perkembangan kemajuan berpikir untuk menyelesaikan masalah tentu adalah model problem solving ya. Ini problem solving kan memang model pembelajaran yang mengaktifkan siswa untuk bisa menghadapi berbagai masalah dan mencari pemecahan masalah atau solusi dari permasalahan yang disajikan. Ini juga terlihat dari langkah-langkah model atau metode problem solving. Langkahnya yang pertama menyiapkan isu atau masalah yang jelas untuk dipecahkan, kemudian menyajikan masalah, kemudian yang ketiga mengumpulkan data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Yang keempat merumuskan hipotesis, yang kelima menguji hipotesis, dan yang keenam menyimpulkan. Jadi itu langkah-langkah metode problem solving. Nah, memang berkaitan dengan model atau metode atau strategi, ini kalau dibuatkan menjadi soal itu bisa jadi seperti ini. Kita memang harus memahami betul setiap metode pembelajaran, terutama yang paling tidak yang digunakan di dalam K13 itu kan ada beberapa model atau metode pembelajaran yang digunakan. Itu saya kira Bapak Ibu harus hatam. Nah, nomor 6 ini masih berkaitan dengan pemecahan masalah ya, problem solving. Pertanyaannya adalah faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah dalam proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Motivasi belajar siswa. Nah, kalau kita lihat metode problem solving, kan yang paling inti sebetulnya yang paling pokok adalah masalah yang akan dipecahkan oleh siswa ya. Jadi kita sebagai pendidik dalam pembelajaran itu kan menyiapkan masalahnya ya yang akan dipecahkan oleh siswa. Jadi yang paling pokok saya kira di dalam problem solving adalah masalahnya atau isunya yang akan dipecahkan oleh para siswa dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Yang penting yang harus dipertimbangkan itu rumusan masalahnya ini. Apakah nanti dilihat sesuai dengan
kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa tentunya harus sesuai ya, kemudian nanti waktu yang tersedia, kemudian tapi pada intinya adalah kerumusan masalahnya. Jadi jawabannya yang B ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 7 ini ke perangkat pembelajaran lagi, ini RPP saya kira, ini berbicarakan indikator, komponen RPP. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam titik-titik-titik ya. Yang A, pencapaian standar kompetensi, B, pencapaian kompetensi dasar, C, pencapaian tujuan pembelajaran, D, pencapaian standar kelulusan, E, kompetensi minimum yang ditentukan. Yang mana Bapak Ibu? Fungsi indikator dijadikan penanda dalam A, pencapaian standar kompetensi, B, pencapaian kompetensi dasar, C, pencapaian tujuan pembelajaran, D, pencapaian standar kelulusan, E, kompetensi minimum yang ditentukan. Yang mana nih Bapak Ibu? Yang D, Pak. Yang delta, ya karena ada ada tandanya. Ada jawaban yang lain barangkali? Pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi dasar, Pak. Kompetensi dasar ya. Dasar. Memang antara dua itu yang menurut saya paling mungkin kita tebak ya Bapak Ibu. Mengapa? Karena indikator itu dibuat dengan mengacu pada kompetensi dasar ya. Karena indikator itu menjabarkan kompetensi dasar Bapak Ibu ya, betul ya. Nah, tapi dalam konteks ini memang kita harus melihat bahwa pertanyaannya di sini penanda. Jadi indikator itu untuk penanda apa? Apakah pencapaian kompetensi dasar atau pencapaian standar kelulusan? Nah, berkaitan dengan penanda sebetulnya indikator ini sebetulnya untuk penanda siswa itu lulus atau tidak. Karena indikator itu perilaku yang bisa diamati dan diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi. Jadi memang kalau dalam konteks kalimatnya tanda indikator itu untuk penanda standar kelulusan sebetulnya. Jadi siswa itu lulus atau tidak dilihat dari apakah siswa ini sudah memiliki karakteristik sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Karena nanti standar kompetensi itu sebetulnya kan kalau di ya Bapak Ibu sangat luas dibanding indikator, lebih luas dibanding indikator, dan kadangkala indikator yang dibuat itu Bapak Ibu kan kita tidak apa ya istilahnya, tidak seluruh aspek di dalam indikator itu dibuatkan, tidak seluruh aspek di dalam standar kompetensi, itu dibuatkan jadi indikator. Kadang indikator itu hanya memuat misalkan sebagian besar aspek di dalam standar kompetensi, tapi mengapa itu dibuat? Ya karena ya setidaknya siswa itu bisa sesuai dengan indikator ini yang kita anggap bahwa dia sudah tercapai kompetensinya, jadi sudah lulus lah ibaratnya. Saya kira begitu ya Bapak Ibu. Nah, memang kalau kita lihat teorinya begitu Bapak Ibu. Atau mungkin nanti Bapak Ibu punya pendapat yang lain bisa disampaikan ya. Kemudian nomor 8. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. E. Memarahi peserta didik tersebut karena tidak
memperhatikan. Ini aspek berkaitan dengan apa ya? Ya bisa memiliki, mungkin bisa menguasai teori belajar, kemudian atau prinsip pembelajaran yang mendidik ya. Materinya ini sebetulnya berkaitan dengan teorinya sih teori tentang bertanya ya di dalam proses pembelajaran. Nah di dalam bertanya itu kan atau keterampilan bertanya ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama bahwa pertanyaan diungkapkan dengan jelas dan singkat, kemudian dipusatkan ke arah jawaban yang diminta, kemudian pemilihan giliran menjawab, penyebaran pertanyaan, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. Saya kira itu hal-hal yang harus diperhatikan. Tapi kalau konteks bagaimana kalau ada yang tidak menjawab? Apakah memarahi? Tentu tidak ya. Kemudian apakah menjawab sendiri? Bisa saja. Tapi ini saya kira kalau semua siswa sudah tidak bisa menjawab atau tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Ibu. Kemudian menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. Saya kira ini bisa. Atau memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. Saya kira ini kurang pas ya. Jadi antara menyederhanakan isi pertanyaan atau menunjuk peserta didik lain untuk menjawab. Nah ini kalau mengacu pada materi mengenai bagaimana bertanya yang baik, jadi ini sebetulnya langsung diarahkan untuk menunjuk ke peserta didik lain untuk menjawab. Jadi tidak mengulang-ulang pertanyaan, kemudian menekan si siswa itu untuk menjawab. Kalau dia sudah tidak bisa ya sudah diarahkan untuk dijawab oleh siswa yang lain. Nah itu saya kira yang paling tepat sesuai dengan prinsip-prinsip ya. Karena dalam bertanya itu kan ada hal yang perlu dihindari. Yang pertama, tidak mengulang pertanyaan apabila peserta didik tidak mampu menjawabnya. Jadi kalau tidak bisa, ya tidak perlu diulang-ulang pertanyaannya untuk si siswa itu. Atau juga jangan mengulang jawaban peserta didik, kemudian jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum peserta didik memperoleh kesempatan untuk menjawabnya. Kemudian usahakan agar peserta didik tidak menjawab pertanyaan secara serempak, lalu menentukan siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Jadi kalau dilihat dari kebiasaan yang harus dihindari ini, kalau tidak ada yang bisa menjawab, ya diarahkan atau dilemparkan ke peserta didik yang lain, tidak perlu diulang-ulang pertanyaannya. Kemudian di nomor 9, prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus. Oh ini juga masih perangkat pembelajaran ya. Opsi jawabannya panjang-panjang Bapak Ibu. A. Cakupan tingkat kesukaran dan seterusnya. B. Adanya hubungan yang konsisten taat asas antara KD indikator materi pokok pengalaman belajar sumber belajar dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator materi pokok dan lain sebagainya. D. Komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. E. Sesuai dengan sistem yang diberikan oleh instansi. Di sini materi soalnya kan prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus. Memang silabus itu dikembangkan harus mengikuti berbagai prinsip ya, yang antara lain ada harus ilmiah, harus relevan, harus sistematis, harus konsisten, harus memadai, kemudian aktual dan kontekstual, lalu fleksibel dan menyeluruh. Nah, berkaitan dengan prinsip sistematis itu berarti komponen silabus yang berhubungan itu
berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Jadi kalau kita lihat opsi jawabannya tentu yang paling benar adalah yang D, karena itu yang paling tepat yang dimaksud dengan prinsip sistematis. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Memang kalau kita membuat soal juga bisa saja yang ditanya, ini sistematis ini maksudnya apa begitu. Nah, tentu kita harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip pengembangan silabus. Kemudian nomor 10 ya. 10 ini soalnya ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut. CTL saya kira sudah tahu ya Bapak Ibu, contextual teaching and learning ya. Nah, CTL ini punya berbagai ciri ya. Yang pertama ada kerjasama antar pihak, kemudian menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem solving. Yang ketiga ada keragaman konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda. Yang keempat saling menunjang. Kelima menyenangkan, tidak membosankan. Kemudian yang keenam belajar dengan bergairah. Yang ketujuh pembelajaran terintegrasi. Yang kedelapan menggunakan berbagai sumber. Yang kesembilan siswa aktif. 10 sharing dengan teman. Kemudian 11 siswa kritis dan guru kreatif. Yang ke-12 dinding kelas dan lorong penuh dengan hasil karya siswa. Kemudian ada laporan kepada orang tua dan lain-lain. Nah, ciri-ciri kelas yang menggunakan CTL, kecuali dari ciri-ciri tersebut, ini yang tidak masuk berarti adalah menggunakan satu sumber ya. Menggunakan satu sumber, karena ciri CTL itu harus menggunakan berbagai sumber, karena ini kalau CTL kan pembelajaran yang ini ya mengkontekstualisasikan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Jadi pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan nyata atau sejalan dengan kehidupan yang dihadapi oleh siswa atau yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tentu sumbernya kan banyak, nanti ada mungkin dari majalah, kemudian atau koran, atau buku-buku primer, jurnal, dan sebagainya. Jadi tidak satu sumber, tapi harus banyak sumber, berbagai sumber. Nah, begitu Bapak Ibu untuk pedagogik ya. Ini pedagogik sangat luas sekali lagi Bapak Ibu, dan untuk soal, untuk kalau sudah dijadikan soal, itu pasti berbasis pada teori-teori atau materi-materi tertentu, karena si pembuat soal kan pasti menyusun soal itu berdasarkan kisi-kisi, yaitu berdasarkan teori yang ada di dalam kisi-kisi atau kompetensi yang harus dikuasai, dan itu berkaitan dengan teori-teori. Dan saya kira Bapak Ibu penting untuk mereview lagi teori-teori atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pedagogik, untuk bukan untuk apa ya, semata-mata karena Bapak Ibu tidak mampu, bukan, tapi untuk mengingat kembali materi tersebut. Yang kedua, untuk memastikan ya, ketika menjadi soal sebuah materi atau teori itu kan punya karakteristik sendiri. Dan tidak cukup saya kira bila hanya mengandalkan menjawabnya dengan pengalaman yang sudah kita laksanakan saja. Karena kadang-kadang pembuat soal kan menyelipkan pengecoh-pengecoh. Nah, itu yang bisa menyulitkan memang. Satu lagi ya Bapak Ibu untuk kompetensi ya, kompetensi pedagogik ini yang nomor 11, nanti kita akan singgung sedikit yang kompetensi sosial kultural. Karena nanti kita sampai jam 11 akan dilanjutkan materinya, nanti setelah jam 11 kan oleh Pak Bangkit. Nah, nomor 11 ini ada pertanyaan dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran. Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat,
kejadiannya nyata. Nah, memang ada kriteria pemilihan atau penyeleksian bahan ajar yang harus diikuti ya. Salah satunya adalah sahih atau valid. Nah, sahih atau valid itu artinya materi yang akan dituangkan dalam pembelajaran itu benar-benar telah teruji kebenarannya atau kesohihannya. Jadi kalau kita lihat dalam pertanyaan itu yang ditanyakan adalah sahih. Yang dilakukan oleh Ibu Murni Nugroho adalah kriteria kesohihan ya. Kriteria kesohihan artinya telah teruji kebenarannya. Nah, saya kira itu untuk materi kemampuan teknis terutama pedagogik, Bapak Ibu. Kita akan, karena materi soalnya kan banyak sekali ini, kalau dibahas semuanya, saya kira kita butuh waktu lebih banyak. Tapi ini kita lanjut dulu ke materi mengenai sosial kultural untuk memberikan gambaran agar Bapak Ibu nanti bisa melakukan persiapan lebih matang di luar dari pembahasan soal ini ya, apakah di rumah ya atau ikut kelas, les dan lain sebagainya. Kita akan coba saya stop share dulu dan share materi yang berikutnya tentang kompetensi sosial. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Bapak Ibu. Saya sangat menunggu. Tadi soal tryout-nya Bapak Ibu hasilnya memuaskankah atau ada yang kurang memuaskan? Kurang memuaskan, Pak. Karena apa, Pak Aris? Tentu bukan karena tidak punya pengetahuan dan pemahaman ya. Apa karena ini mungkin waktu pengerjaannya kurang, Pak? Leres, Pak. Betul. Iya, nanti itu juga setidak-tidaknya tuh 100 soal dalam waktu berapa menit begitu. Memang waktunya terbatas Bapak Ibu. Dan itulah salah satu yang harus disiasati, betul ya. Bukan karena tidak mampu, tapi banyak hal lain, misalkan karena waktunya. Iya, Bu Nurdiana, nanti kita share sepertinya ya, dari Bimbel akan nge-share materinya. Nah, jadi bukan karena tidak mampu ya atau tidak bisa, tapi waktu pengerjaannya yang kurang. Nah, sebetulnya kan itu bisa disiasati dalam artian kalau sudah terbiasa untuk mengerjakan soal, artinya kita sudah tahu seluk-beluk soal, celah soal, materi soal, itu tentu mengerjakan soal itu juga bisa lebih simple ya, lebih cepat pengerjaannya. Jadi kalau sudah terbiasa itu kan enak sekali, tinggal oh ini soalnya ini, jadi langsung mengerjakannya itu gampang. Jadi proses berpikirnya juga lebih cepat. Nah, memang perlunya melatih diri ya, mengulang materi, mengerjakan soal-soal latihan. Itu selain untuk menambah wawasan atau pengetahuan ya, sebetulnya juga melatih ini Bapak Ibu, melatih ya kita bilang kecakapan mengerjakan soal lah. Keterampilan mengerjakan soal. Tidak hanya keterampilan mengerjakan soal untuk dapat jawaban yang benar, tapi juga dengan mengerjakan dengan cepat. Karena itu memang salah satu juga yang kerap kali menjadi kendala. Oke, kita lihat ini ya. Saya sudah share screen belum? Saya share screen materi tentang sosial kultural. Nah, memang Bapak Ibu, begitu ya Bapak Ibu ya. Kendati kemampuan pedagogik saya kira sudah dipegang sepenuhnya oleh Bapak Ibu, tapi ketika jadi soal, kan kita perlu terbiasa mengerjakan soal. Jadi memang harus dilatih juga itu.
termasuk saya pun masih terus berlatih untuk mengerjakan soal dengan cepat tapi benar mengerjakannya. Ya, Bapak Ibu. Baik, ini materi sosial kultural. Sosial kultural ini soalnya tidak sebanyak kemampuan teknis karena ini melengkapi kompetensi manajerial, Nah, kompetensi sosial kultural ini adalah kompetensi perekat dan pemersatu bangsa ya, yang merupakan fungsi dan tugas ASN. Nah, kompetensi sosial kultural itu apa? Itu adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya masing-masing. Jadi, penekanan pada kompetensi sosial kultural adalah ya kemampuan, baik itu pemahaman, pengetahuan, kemudian juga ya sampai kepada praktik ya, berkaitan dengan berinteraksi dengan masyarakat majemuk ya, masyarakat majemuk dalam aspek agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Jadi sebagai seorang ASN itu kan kita guru itu kan nanti kalau P3K juga termasuk ASN ya Bapak Ibu. Jadi sebagai ASN itu kita kan pelayan masyarakat. Nah, nanti tentu kita berinteraksi dengan masyarakat yang beragam dari sisi agama, suku, budaya, perilaku, dan lain sebagainya, pandangan politik, dan lain sebagainya. Nah, dengan tetap memberikan pelayanan yang baik begitu. Kompetensi sosial kultural ini kalau diperinci lagi berkaitan dengan kepedulian ya, kepedulian dengan aspek budaya maupun kepedulian sosial. Nah, kalau kepedulian budaya ini tentu ya kepekaan budaya. Nanti dengan budaya masyarakat yang beragam itu kita bagaimana sikap dan perilaku kita yang seharusnya. Kemudian baik berkaitan dengan kepedulian sosial itu ya bagaimana membangun hubungan sosial dengan masyarakat ya, membangun hubungan yang baik meskipun masyarakat tentu berbeda dari sisi budaya dan lain sebagainya dengan kita, tapi bagaimana hubungan yang dibangun itu tetap baik ya, relasi sosialnya terbangun dengan baik. Kemudian ada tanggap atau kepekaan konflik. Jadi bagaimana ketika kita sebagai ASN nanti berinteraksi dengan masyarakat, kita itu bisa peka lah terhadap potensi konflik yang ada. Lalu ketika konflik terjadi itu bagaimana yang harus dilakukan begitu. Kemudian berikutnya pengendalian diri dalam artian tentu agar tugas sebagai ASN tetap berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat ya yang punya karakteristik yang majemuk. Bagaimana agar kita sebagai ASN ini tidak memunculkan konflik di masyarakat, ya baik antara konflik kita dengan masyarakat ataupun sebaliknya. Kemudian empati ini berkaitan dengan bagaimana kita membangun perasaan agar bisa memahami kondisi masyarakat ya. Oke. Sub-sub kompetensi sosial kultural mengelola keragaman lingkungan budaya, membangun jaringan, ya manajemen konflik, ya pengelolaan konflik, kemudian empati sosial, memahami perbedaan ya. Kemudian gender juga masuk, lalu kepekaan terhadap difabel. Nah, beberapa soal yang akan kita bahas ini, ya Bapak Ibu sekalian, ini nanti berkaitan dengan ini masuknya apa nih gitu kan, soal-soal dalam konteks sosial kultural ini.
Misalkan yang pertama, saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara yang ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah titik. Apakah mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia, lalu protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja, atau mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal, atau menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar, atau menerima aturan panitia. Nah, tentu dalam konteks ini yang paling tepat ya adalah menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar ya. Ini kalau ada tugas semacam ini, kalau kita ditempatkan di satu situasi yang di sana berhadapan dengan masyarakat yang berbeda, yang belum kita kenal, kita tidak boleh menolak ya, tapi bagaimana kemudian itu diterima dan berusaha mengenal atau memahami teman yang sekamar itu. Kemudian dalam rangka merayakan ulang tahun anak, rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji. Tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah, padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan adalah menelepon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan, atau hadir sebentar saja. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak, atau datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai, atau tidak datang tanpa konfirmasi. Tentu yang paling tepat adalah datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai, Bapak Ibu ya. Nah itu model-model sosial kultural tuh. Misalkan nomor 4 ini, ketika Anda makan di sebelah Anda ada orang yang bau badan, bagaimana sikap Anda? Apakah cepat selesaikan makan lalu pergi, cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa, lalu biasa saja selagi tidak mengganggu Anda, atau menyuruhnya pindah tempat duduk, atau mencari posisi yang enak dan nyaman? Nah ini yang paling tepat tentu biasa saja kalau tidak mengganggu ya. Artinya kita tidak stereotype ya, tidak berprasangka buruk dengan orang lain ya. Tidak berprasangka buruk dengan orang lain. Kemudian yang kelima, sebagai pimpinan, pertimbangan Anda dalam pemilihan anggota tim adalah yang sevisi, yang punya latar belakang beda, tergantung pada pendapat atasan, yang mau bergabung, yang dekat dengan saya saja. Yang paling pertama dulu adalah yang mau dulu ya. Kalau sevisi ataupun dekat, kalau tidak mau kan salah juga. Atau coba kita, nah ini nomor 6, Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda, teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda, A. menganggap perbedaan bukan masalah, B. berusaha memahami perbedaan tersebut, C. tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas, D. biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok, E. mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Nah, yang paling ini semuanya sih bisa terjadi ya, dan kadangkala juga pas atau tepat, tapi yang paling tepat, paling ideal adalah mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan sosial kultural ini Bapak Ibu ya memang berkaitan dengan hal-hal semacam itu. Jadi bagaimana sikap perbuatan perilaku ideal yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan masyarakat yang berbeda atau berhadapan dengan ya orang lain yang berbeda, baik berbeda agama, pandangan politik, bahkan pikiran ya, berbeda suku, ras. Nah, mengapa perlu itu? Agar perbedaan yang terjadi itu tidak menjadi atau menghalangi kinerja Bapak Ibu sebagai ASN. Jadi bagaimana agar Bapak Ibu sebagai ASN itu
mampu menjalankan tugas dengan baik, melayani masyarakat, dengan tidak terhalangi oleh tadi aspek-aspek kemajemukan itu. Ya, aspek-aspek kemajemukan, mulai dari agama, ras, dan lain sebagainya, atau perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Jadi tetap berjalan dengan baik, dan bahkan bisa terbangun situasi yang ini ya, yang adanya kerjasama sosial lah, kerjasama antara Bapak Ibu dengan masyarakat secara umum. Nah, saya kira berkaitan dengan kompetensi sosial kultural itu hal-hal semacam itu nanti pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu ya, terkait dengan kebudayaan, dengan agama ini bagaimana menyikapinya. Jadi bagaimana kita bersifat inklusif ya, menerima perbedaan, menghargai perbedaan, menghormati perbedaan. Kemudian juga perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk kita menjalankan tugas dengan baik. Ya, akan berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Saya kira dari saya cukupkan sekian dulu Bapak Ibu ya, karena jatah saya sampai jam 11. Waktu dan tempat nanti saya berikan lagi ke host, ke Bu Idina. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya Bapak Ibu. P3K kesempatan yang langka, ada 3 kali tes, tapi kita tidak perlu menunggu untuk lulus di tes ketiga, harus lulus di tes pertama, dan harus ikut lulus di tes pertama, dan harus lulus di tes pertama, jangan menunggu tes ketiga. Ya, kalau bisa tidak perlulah ada pikiran, tenanglah ada tes ketiga, tidak perlu ada pikiran itu, lulus di tes pertama Bapak Ibu, dan tentu dengan persiapan yang memadai, dan sekali lagi hindari sikap jumawa ya. Tetap belajar dan tetap yakin dengan kemampuan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih banyak Pak Cucu sudah memberikan ilmunya di siang ini. Bapak Ibu pripun, sudah cukup jelas nih untuk pembahasan tryout-nya? Ya, cukup jelas, Mbak. Ya, Bapak Ibu, setelah ini saya akan memberikan sedikit informasi. Saya share screen dulu. Ya, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk memperdalam pembelajaran mengenai tryout PPPK ini bersama pengajar-pengajar hebat di Bimbel Putra Bangsa, bersama nanti ada Pak Bangkit, ada Pak Hastangka, dan juga Pak Cucu Sutrisno. Kami memiliki program bimbingan belajar PPPK 2021 dengan berbagai macam fasilitas seperti yang ditampilkan di screen ini ya Bapak Ibu. Ada fasilitasnya, ada 20 kali pertemuan secara online, kemudian ada 20 video pembelajaran, ada free konsultasi dengan Pak Bangkit Wijaya langsung, ada jaminan free untuk mengulang sampai lulus PPPK, dan juga kami punya forum grup diskusi melalui WhatsApp bersama pengajar-pengajar kami. Bapak Ibu, selain itu kita juga punya ekstra bonus, kita punya 20 paket tryout PPPK, insya Allah nanti bisa dikerjakan melalui sistem kami. Dan untuk Bapak Ibu peserta tryout Akbar PPPK dari Kudus, Sragen, dan Temanggung, ini ada promo juga dari kami. Kalau Bapak Ibu ingin mendaftar secara kolektif, maka nanti akan ada biaya yang lebih murah, dan juga akan ada pertemuan secara offline. Jadi nanti bisa bertemu langsung dengan pengajar kami, salah satunya adalah Pak Bangkit Wijaya. Nah, Bapak Ibu, promo ini berlaku sampai tanggal 14 Maret 2021, dan insya Allah nanti bimbingan belajar PPPK
gelombang pertama akan kami mulai di tanggal 15 Maret 2021. Jadi begitu ya Bapak Ibu, ini program kami yang dalam waktu dekat ini insya Allah akan kami laksanakan. Dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Pripun Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai bimbel PPPK ini? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin nanti untuk penjelasan lebih lanjut mengenai program kami dan juga fasilitas dan juga biayanya, Bapak Ibu bisa menghubungi customer service dari Bimbel Putra Bangsa melalui Mbak Diana di nomor 0838 4009 7738 atau melalui Ibu Vika di nomor 0813 9111 5558. Baik Bapak Ibu, mungkin ini akhir dari pembahasan kita untuk yang hari ini. Karena untuk pembahasan selanjutnya, insya Allah akan dilaksanakan besok Senin. Ini dikarenakan Pak Bangkit sedang di luar kota, jadi tidak bisa untuk hari ini, dan dipindahkan di hari Senin. Nanti untuk pembahasan mengenai kompetensi tes bakat skolastik, insya Allah dilaksanakan di hari Senin melalui Zoom meeting juga. Nanti jamnya akan dikabarkan lebih lanjut oleh Mbak Diana melalui WhatsApp. Baik Bapak Ibu, dari saya Ihdina dan mewakili seluruh tim Bimbel Putra Bangsa mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu di siang hari ini. Mohon maaf jika selama saya memandu acara pembahasan ini banyak salah kata dari saya. Sampai bertemu di pembahasan tryout selanjutnya ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.